Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-24, membahas tentang pewaris seperenam, bagian yang pertama, yaitu ayah, kakek, ibu, dan nenek. Sebelum kita membahas pewaris seperenam, seperti biasa kita kembali mengulang pewaris setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, dan 1/3, ya, agar kita bisa hafalkan bersama. Pewaris setengah ada 5 golongan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan syarat tidak ada anak atau cucu. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Dan saudari seayah mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Adapun pewaris seperempat ada 2 golongan, yaitu suami dan istri, 1 orang atau lebih. Suami mendapatkan seperempat dengan syarat ada anak atau cucu mayit, yaitu sang istri, dan istri 1 orang atau lebih mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Sementara 1/8, ya, ada 1 golongan, yaitu istri 1 orang atau lebih dengan syarat ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Pewaris 2/3 ada 4 golongan. Mereka adalah jamak dari anak perempuan, jamak dari cucu perempuan dari anak laki-laki, jamak dari saudari kandung, dan jamak dari saudari seayah. Anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat, yaitu jamak, 2 orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan 2/3 dengan 3 syarat, yaitu jamak, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan 2/3 dengan syarat jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Saudari seayah mendapatkan 2/3 dengan syarat jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Pewaris 1/3 itu ada 2 golongan, yaitu ibu dan jamak dari saudara atau saudari seibu. Ibu mendapatkan 1/3 dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, dan bukan salah satu kasus umariyatain. Kalau ada anak atau cucu, maka ibu akan mendapatkan 1/6 sebagaimana yang akan kita pelajari. Kemudian kalau ada jamak dari saudara atau saudari, maka ibu juga mendapatkan 1/6 sebagaimana yang akan kita pelajari. Dan bukan salah satu kasus umariyatain. Kalau dia salah satu kasus umariyatain, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa sebagaimana yang telah lalu. Adapun jamak dari saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/3 dengan syarat tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka langsung mahjub. Kemudian tidak ada ayah atau kakek. Kalau ada ayah atau kakek, maka mereka langsung mahjub dan harus jamak. Kalau mufrad,
atau sendirian, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Nah, adapun tentang pewaris seperenam, Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rahabi rahimahullah berkata tentang pewaris seperenam. Wasudsu fardu sab'atin minal adad, abin wa ummin summa binti ibnin wajad, wal ukhti bintil abi summal jaddah, wa waladul ummi tamamul iddah, fal abu yastahiquhu ma'al walad, wa hakadzal ummu bitanzilis samad, wa hakadza ma' waladil ibnil ladzi ma zala yaqfu israhu wa yahtadhi, wa huwa laha aydan ma'al isnaini min ikhwatil maiti faqis hadaini, wal jaddu mithlul abi 'inda faqdihi fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi, illa idza kana hunaka ikhwah likaunihim fil qurbi wa huwa uswah, aw abawani ma'huma zawjun waris, fal ummu lis sulsi ma'al jaddi taris, wa hakadza laysa syabihan bil abi fi zawjatil maiti wa ummin wa abi, wa hukmuhum sayati mukammilal bayani fil halati, wa bintul ibni ta'khudhu sudsa idza kanat ma'al binti misalan yuhtadha, wa hakadzal ukhtu ma'al ukhti allati bil abawaini ya ukhayya adlati, wa sudsu fardu jaddatin fin nasabi wahidatun kanat li ummin aw abi, wa waladul ummi yanalu sudsa wa syartu fi ifradihi la yunsa. Artinya, seperenam adalah bagian untuk 7 orang. Nah, pada pelajaran kali ini kita hanya akan membahas 4. Mereka adalah ayah, ibu, kemudian cucu perempuan, dan kakek. Saudari seayah, kemudian nenek, dan saudara atau saudari seibu penyempurnanya. Ayah berhak mendapatkan seperenam dengan adanya anak. Begitu pula ibu berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh As-Samad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula apabila bersama cucu dari anak laki-laki yang selalu mengikuti dan menirunya dalam pengaruhnya dalam warisan. Dan seperenam juga untuk ibu apabila bersama 2 orang saudara mayit. Dan kiaskanlah yang semisalnya dengan mereka berdua. Kakek sama seperti ayah ketika ayah tidak ada dalam hal bagian dan rizki yang ia dapatkan, kecuali apabila ada saudara, karena kedekatan mereka dan kakek kepada mayit sama. Atau kecuali juga ibu dan ayah bersama suami yang mewaris, maka ibu mendapatkan sepertiga dengan adanya kakek. Begitu pula kakek tidak sama dengan ayah pada kasus adanya istri mayit, ibu, dan ayah. Hukum warisan saudara dan kakek akan datang penjelasannya yang sempurna dalam berbagai kondisinya. Cucu perempuan mendapatkan seperenam apabila ia bersama seorang anak perempuan. Ya, jadikanlah ini sebagai misal yang diikuti. Begitu pula saudari seayah mendapat seperenam apabila bersama seorang saudari kandung dari jalur ayah dan ibu, wahai saudaraku. Dan seperenam juga bagian untuk nenek dari jalur nasab, baik satu nenek atau lebih dari pihak ibu atau ayah. Saudara seibu mendapatkan seperenam dan syaratnya yaitu harus tunggal, tidak dilupakan. Maka dari sini pewaris seperenam ada 7 golongan. Mereka adalah ayah, kakek, ibu, nenek. Cucu perempuan 1 orang atau lebih,
saudari seayah satu orang atau lebih, dan saudara atau saudari seibu. Baik, kita akan bahas 4 orang dulu ya, ayah, kakek, ibu, dan nenek. Ayah, ia mendapatkan 1/6 dengan adanya fara waris, yaitu anak ya atau cucu dari kalangan laki-laki. Ya, anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Maka kalau ada ayah, kemudian ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6. Adapun dengan anak perempuan atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, maka ayah mendapatkan 1/6 ditambah sisa. Ya, jadi kalau sama anak laki-laki 1/6 saja, kalau dengan anak atau cucu perempuan 1/6 ditambah sisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad." Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Maka dari sini warisan ayah ada 3 ya. Yang pertama, ayah bisa mendapatkan 1/6, bisa juga 1/6 tambah sisa, bisa juga asobah atau sisa. Nah, dia mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau cucu laki-laki. Nah, bisa mendapatkan 1/6 tambah sisa apabila ada anak atau cucu perempuan. Nah, kalau ada ternyata anak laki-laki dan anak perempuan atau cucu laki-laki dengan cucu perempuan, maka 1/6 saja. Karena yang menjadi patokan adalah anak laki-laki. Nah, dia mendapatkan asobah atau sisa apabila tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah bagian warisan ayah. Nah, adapun kakek, ya, dari ayah tentunya, karena kakek dari pihak ibu itu bukan ahli waris, tetapi masuk zawil arham atau rahim. Ia mendapatkan 1/6, syaratnya sama persis seperti ayah. Ketika tidak ada ayah. Kecuali pada kasus Umariyatain. Ya, maka dia tidak sama seperti ayah. Masih ingat kasus Umariyatain, suami, ibu, dan ayah? Maka kalau pengganti ayah adalah kakek, maka bukan kasus Umariyatain. Atau juga istri, ibu, ayah. Kalau ayah diganti kakek, maka bukan Umariyatain. Begitu juga berbeda dengan ayah ketika ia bersama saudara atau saudari kandung atau seayah. Ya, maka ia tidak seperti ayah. Dan dalam masalah ini, yaitu ketika ada kakek dengan saudara atau saudari kandung atau seayah, ada khilaf di kalangan para ulama yang akan datang perinciannya insya Allah pada bab jadmal ikhwah atau warisan kakek dengan saudara. Baik, maka warisan kakek itu sama dengan ayah, yaitu bisa 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah atau sisa. 1/6 apabila ada anak atau cucu laki-laki, ditambah tidak ada ayah. Karena kalau ada ayah berarti kakek langsung mahjub. 1/6 tambah sisa apabila ada anak atau cucu perempuan, dan tidak ada ayah. Dan asobah atau sisa apabila tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada ayah. Nah, inilah warisan kakek. Nah, perbedaan antara ayah dan kakek itu ada dalam kasus Umariyah. Ya, begitu juga bersama saudara atau saudari kandung atau seayah. Kita selesaikan masalah ini. Baik, dalam kasus Umariyah ada suami, ibu, dan ayah. Ya, suami berarti setengah. Ibu, nah kasus Umariyah 1/3, sisa. Ayah, sisa. Ya, maka asal masalah langsung dari 6. Ini 3. 1/3 sisa adalah 1, dan sisanya adalah ayah 2. Nah, apabila ayah ini diganti dengan kakek, ya, maka ini bukan kasus Umariyah. Jadi ini setengah, ibu 1/3, bukan 1/3 sisa. Ya, ini sisa, asal masalah 6. Setengah 3, 1/3 2, sisa 1. Atau misalnya ini istri ya, kasus Umariyah yang kedua. Ini istri. Ya, ini juga istri. Maka juga berbeda. Ya, kalau istri kan 1/4.
Ini tetap sepertiga, sisa ini sisa. Maka asal masalah adalah 4 ya. 4, seperempat 1, sepertiga sisa 1, sisanya adalah 2. Ini sudah kita jelaskan ketika membahas tentang pewaris sepertiga ya. Nah, adapun apabila kakek, berarti istri seperempat, ibu sepertiga, kakek sisa. Maka asal masalahnya bukan dari 4 tapi 12, karena ada 4 dengan 3 tabayun. Ya, seperempat 3, ini 4, 7, maka sisanya 5. Nah, ini perbedaan pertama antara ayah dengan kakek. Perbedaan yang kedua adalah apabila bersama dengan saudara kandung. Misal yang pertama ayah dengan saudara kandung, maka ayah itu asobah, maka saudara kandung mahjub ya berdasarkan ijma, dengan ijma ulama. Kesepakatan para ulama ayah memahjubkan saudara kandung. Ya, tidak ada khilaf di sini. Jadi ayah mendapatkan seluruh harta. Beda dengan kakek, ya. Nah, dari awal pelajaran ya sampai pelajaran sekarang kita selalu memahjubkan saudara atau saudari baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek ya. Jadi asobah ini mahjub. Tapi di sini ya ada khilaf. Dia mengatakan dia mahjub, ada yang mengatakan tidak. Ya. Kalau mengatakan mahjub berarti sama dengan ayah. Tapi di sini khilaf. Nah, ada para ulama yang mengatakan tidak mahjub, tetapi dia mendapatkan muqasamah dengan kakek. Jadi seolah-olah keduanya mendapatkan musobah. Ini pendapat kedua ya. Jadi nanti 2 1 1. Ya, ini istilahnya bukan asobah tapi muqasamah ya. Muqasamah. Nah, yang mana ini akan kita jelaskan insyaallah ketika pembahasan tentang warisan kakek dengan saudara. Ya, baik saudara atau saudari kandung atau seayah. Ya. Nah, adapun untuk sementara ya kita memahjubkan saudara dengan adanya kakek. Baik. Jadi kalau muqasamah bukan satu ya, ini satu ya. Ini muqasamah namanya. Adapun apa yang dimaksud dengan muqasamah akan kita pelajari pada bab jad mal ikhwa atau warisan kakek dengan saudara. Baik. Kita lanjutkan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ibu. Ia mendapatkan 1/6 dengan salah satu dari 2 syarat. Jadi cukup salah satunya saja sudah menjadikan ibu 1/6. Yang pertama ada fara waris atau ada anak atau cucu. Baik laki-laki maupun perempuan. Atau ada jamak dari saudara. Ya, baik 2 orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan atau campuran. Jadi satunya laki-laki, satunya perempuan, itu sudah dianggap jamak dari saudara. Baik mereka satu jalur atau campuran. Maksud jalurnya ini kandung kah atau seayah kah atau seibu. Ya, baik mereka kandung semua atau seayah semua atau seibu semua ya, atau campuran, satu dari kandung, satu dari seayah, maka itu sudah dikatakan jamak dari saudara. Ya, yang penting ada 2 saudara atau saudari, maka ibu mendapatkan 1/6. Bahkan baik mereka mendapatkan warisan atau mahjub, terhalang dengan orang lain, ya, artinya terhalangnya dengan seseorang dan bukan dengan sifat. Ya, kalau terhalang saudara ini dengan sifat, baik perbudakan, pembunuhan atau kekufuran, maka keberadaan mereka tidak diperhitungkan, seolah-olah mereka tidak ada. Maka tetap ibu mendapatkan 1/3. Nah, makanya di sini sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
1/6. Makanya perhatian, bagian ibu tidak berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 apabila saudara terhalang dengan sifat yaitu perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama. Coba kita lihat ini. Nah, di sini ada 2 saudara kandung yang mana mereka mahjub dengan ayah, ya, mereka mahjub. Semua saudara itu mahjub dengan adanya ayah. Nah, tetapi mereka tetap memberikan pengaruh kepada ibu karena mereka mahjubnya dengan ayah. Ya, maka ini 1/6. Ada jamak dari saudara, ayah mendapatkan sisa. Ya, ini 6, 1, 5, mereka mahjub tidak dapat apa-apa. Beda dengan ini, mereka ini memang mahjub, tapi mahjubnya bukan karena seseorang, akan tetapi karena kekafiran mereka. Ya, mahjub. Maka ketika mahjub karena kekafiran, maka tidak memberikan pengaruh kepada ibu. Ibu tetap mendapatkan 1/3. Teman mendapatkan sisa. Berarti di sini 3, 1, 2, dan mereka mahjub. Ya, jadi mereka mahjub ini tetap memberikan pengaruh kalau mahjubnya dikarenakan ada orang lain. Tapi kalau mahjubnya karena sifat, maka dia tidak memberikan pengaruh kepada ibu. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk ibu. Kemudian yang keempat adalah nenek baik dari ibu atau ayah. Ia mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ibu. Jadi itu saja syarat dari nenek. Tidak ada ibu. Baik nenek itu dari ayah atau dari ibu. Adapun apabila ada ibu, maka nenek tidak mendapatkan apapun. Rincian tentang kondisi warisan nenek akan datang pada pelajaran selanjutnya, insya Allah. Baik, maka dari sini waris 1/6 ada 7 golongan. Mereka adalah ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan 1 orang atau lebih, saudari seayah 1 orang atau lebih, dan saudara atau saudari seibu. Kita bahas 4 orang di atas dulu ya. Berarti ayah mendapat 1/6 dengan adanya anak atau cucu laki-laki. Kalau ada anak atau cucu perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kakek yang mendapatkan 1/6 sama ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah. Karena kalau ada ayah, kakek langsung mahjub. Ibu mendapatkan 1/6 dengan salah satu dari 2 syarat. Ada anak atau cucu atau ada jamak dari saudara atau saudari. Nenek mendapatkan 1/6 dengan syarat tidak ada ibu. Baik, kita jawab. Ini ada ayah dan anak laki-laki. Ayah dengan adanya anak laki-laki mendapatkan 1/6, laki-laki sisa. Ini 6, 1/6 1, sisanya 5. Ada anak perempuan nenek dari ayah dan ayah. Anak perempuan masih ingat bab setengah ya. Kalau dia tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka perempuan mendapatkan setengah. Nenek dari ayah syaratnya mendapatkan 1/6 tidak ada ibu. Jadi walaupun ada ayah, nenek dari ayah itu tetap mendapatkan warisan. Dan ayah mendapatkan berapa? Karena ada anak perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi jangan ditulis sisa ya, tapi 1/6 tambah sisa. Baik, di sini ada 2 dengan 6, maka 6 setengahnya 3, 1/6-nya 1, 1/6 1, ada sisanya enggak? Ada 1 ya, berarti 1, jadi 2 ayah. Kemudian nomor 3 ada ibu, kakek, dan cucu laki-laki. Karena ada cucu, maka ibu dapat 1/6. Kakek karena ada cucu laki-laki juga 1/6. Sementara cucu mendapatkan sisa. Baik, 6 tamasul berarti ambil 6 saja. 1/6 1, 1, sisanya 4. Kemudian ada ibu ya, karena ada jamak dari saudara di sini ya. 5 saudara kandung, maka ibu dapat 1/6. Nenek dari ibu karena ada ibu berarti mahjub. Sementara 5 saudara kandung itu mendapatkan sisa. Baik, ini berarti 6, 1,
Ini mahjub nggak dapat apa-apa. Baik, dan ini sisanya 5. Kemudian ada 4 cucu perempuan. Nah, 4 cucu perempuan mendapatkan 2/3 karena terpenuhi syaratnya, yaitu jamak, tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengan dia sebagai mu'assib. Kemudian tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Di sini ada cucu, cuman lebih rendah dari dia, maka tidak memberikan pengaruh, dapat 2/3. Kakek karena ada ayah, mahjub. Kakek karena ada cucu laki-laki, ya. Jadi kalau ada perempuan dan laki-laki, maka yang diperhitungkan laki-lakinya, ya. Maka ayah tetap 1/6 dan cucu mendapatkan sisa. Ya, di sini ada 3 dengan 6 tadakhul, berarti 6. 2/3 4, mahjub tidak dapat apa-apa. 1/6 1 dan sisanya 1. Kemudian ada ibu, ayah. Nah, ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada jamak dari saudara seayah. Ini 1/6. Ayahnya sisa. Mereka nih mahjub karena adanya ayah. Ya, tapi walaupun mereka mahjub tetap memberikan pengaruh kepada ibu. Maka ini 6. 1/6-nya 1, sisanya 5. Dan ini tidak dapat apa-apa. Kemudian misal nomor 7, ada nenek kedua, ya. Maksud nenek kedua di sini adalah ibu, ayah, ibu. Maksudnya ibu dari ayah ibunya mayit. Maksudnya gini, mayit punya ibu ini, ya. Kemudian ibu ini punya ayah, berarti kakek dari ibu. Kakek ini juga punya ibu, berarti nenek bagian kedua, ya. Maka kita tahu ayah dari pihak ibu atau kakek dari pihak ibu itu bukan ahli waris, apalagi ibunya. Ya, maka dia termasuk zawil arham, maka kita tulis rahim. Ya, mungkin untuk jelasnya nanti pas kita membahas tentang warisan nenek. Kemudian kakek dari ibu, kakek dari pihak ibu, kita katakan itu juga bukan ahli waris, disebut dengan rahim. Kakek yang ketiga, maksud dari kakek yang ketiga adalah misalnya mayit punya ayah. Ayah punya ayah, itu kakek pertama. Punya ayah lagi itu kakek kedua. Dan punya ayah lagi itu disebut dengan kakek ketiga. Kalau dia masih hidup, maka dia mendapatkan asobah, menguasai seluruh harta. Adapun ini tidak mendapatkan warisan. Baik, nah inilah pembahasan kita. Sekarang giliran antum, silahkan jawab ya pertanyaan atau soal-soal latihan yang ada di dalam kitab atau dalam buku halaman 99 sampai 101. Ya, di sini ada 28. Baik, seperti biasa silahkan kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp ke nomor berikut ini 0859 7488 3256. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.